suci. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kemuliaan kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam. Di hari Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini, kami memuji memuliakan nama-Mu, oleh karena kami merasakan berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Saat ini kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah Sabat yang suci ini, agar dapat berjalan dengan baik dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Sabat, sahabat-sahabat umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Saat ini kita akan mengikuti motivasi rumah tangga. Saudaraku, setiap keluarga, setiap rumah tangga pasti ingin hidup bahagia. Dan saya ingin membagikan beberapa ayat firman Tuhan sebagai resep untuk kehidupan rumah tangga yang bahagia. Di dalam buku Matius, pasalnya yang ke-22, ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada 3 poin yang penting yang kita boleh lihat di dalam ayat-ayat ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Poin yang pertama adalah mengasihi Tuhan yang pertama. Menempatkan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Setiap keluarga, setiap rumah tangga yang menempatkan Tuhan yang pertama di dalam kehidupannya, maka sudah pasti rumah tangga itu akan menikmati kebahagiaan. Dan poin yang kedua, kalau kita lihat dalam ayat 39 tadi ya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada 2 poin di sini. Mengasihi diri dan mengasihi orang lain atau mengasihi sesama. Ya. Jadi yang pertama, diri dulu harus dikasihi. Sehingga kita sanggup untuk mengasihi orang lain. Ya. Orang lain di sini atau sama di sini saya fokuskan dalam ruang lingkup keluarga, rumah tangga, yaitu suami, istri, atau anak-anak. Jika kita ingin mengasihi suami, istri, atau anak-anak, sudah pasti diri kita harus kita kasihi lebih dahulu. Tidak mungkin kita sanggup mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita. Tidak mungkin kita sanggup menjaga orang lain kalau diri kita sendiri kita tidak bisa jaga. Tidak mungkin kita bisa menghargai orang lain kalau diri kita sendiri kita tidak hargai. Ya. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki agar supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika kita ingin dikasihi oleh suami, istri, atau anak-anak, kita juga pasti akan sanggup mengasihi anak-anak, suami, atau istri. Ya. Jika kita ingin mencintai suami, istri, atau anak-anak, kita juga pasti akan mencintai mereka. Ya. Kalau kita ingin dicintai, kalau kita ingin dikasihi, pasti kita akan melakukan hal yang sama kepada suami, istri, atau anak-anak. Demikianlah resep rumah tangga yang bahagia. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.
Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema, Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Bersama dengan saya Pendeta Edward Taliwongso, Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto, kita akan sama-sama menggali dan mempelajari firman Tuhan. Pastikan Anda telah mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing, oleh karena program ini tidak menggantikan tanggung jawab pribadi kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Allah yang penuh kasih, kami kagum akan kasih-Mu dan usaha-Mu untuk menyelamatkan kami. Saat ini ketika kami akan mempelajari firman Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti betapa dalam, tinggi, lebar, dan luas kasih-Mu bagi kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pertanyaan atau pokok pikiran yang muncul dari hari per hari. Dan kemudian di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Yang pertama mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yohanes 18 ayat 37. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Raja dan telah datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran, di mana setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaranya. Roma 3 ayat 23-26. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi mereka dibenarkan oleh anugerahnya melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan Kristus yang mati untuk mereka ketika mereka masih berdosa. Yesaya 5 ayat 1-4. Perumpamaan tentang kebun anggur melambangkan umat Israel yang telah dipelihara Allah tetapi gagal menghasilkan buah yang baik sehingga Allah kecewa. Matius 21 ayat 33-39. Yesus menceritakan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur yang menolak dan membunuh utusan sang pemilik, termasuk anaknya. Ini melambangkan penolakan Israel terhadap para nabi dan bahkan Yesus sendiri. Yesaya 53 ayat 4. Mesias menanggung penderitaan dan kesengsaraan umat manusia, tetapi mereka menganggap Dia dihukum oleh Allah. Lalu ada Roma 3 ayat 1-4, keistimewaan orang Yahudi terletak pada penerimaan firman Allah, tetapi ketidaksetiaan mereka tidak membatalkan kesetiaan Allah. Mari kita lihat pengertian judul, Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Siapa aku dalam judul pelajaran Sekolah Sabat ini? Nah, dalam konteks pelajaran ini, aku merujuk kepada Tuhan sendiri. Dalam Yesaya 5 ayat 4, Tuhan berbicara sebagai pemilik kebun anggur yang telah melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk kebunnya, yaitu umatnya Israel. Ini juga diperkuat dalam perumpamaan Yesus tentang kebun anggur di Matius 21 ayat 33-41. Francis Nicole dalam SDA Bible Commentary volume 4 halaman 122 menyatakan hal ini. Yesaya menjelaskan dengan jelas melalui pertanyaan pencarian ini bahwa Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang mungkin dapat dilakukan untuk Israel. Dia menyediakan segala fasilitas untuk mengembangkan karakter yang menyerupai karakternya, dan mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas kegagalan mereka. Dalam hal apa pertanyaan, apakah lagi yang dapat aku perbuat ini diajukan? Pertanyaan ini muncul dalam konteks keadilan dan kasih Tuhan terhadap umatnya. Tuhan sebagai pemilik kebun anggur telah melakukan segala sesuatu untuk kesejahteraan umatnya, memberikan mereka perlindungan, hukum, bimbingan, bahkan nabi-nabinya, namun mereka tetap memberontak. Ellen White dalam Testimonies jilid 5 halaman 116 alinea yang ketiga mengomentari hal ini ketika dia katakan, apakah lagi yang dapat diperbuat untuk kebun anggurku
yang tidak kuperbuat di dalamnya, sehingga ketika aku melihat kebun itu menghasilkan buah anggur, aku tidak menghasilkan buah anggur yang baik, melainkan buah anggur yang buruk. Buah yang diklaim Kristus setelah perawatannya yang penuh kesabaran yang diberikan kepada gerejanya adalah iman, kesabaran, kasih, kemurahan, pikiran surgawi, dan kelemah lembutan. Jadi benar, ini adalah ungkapan kekecewaan di mana Allah mengharapkan hal-hal yang baik dari umat yang telah Dia pelihara. Apa sesungguhnya yang aku dalam konteks ini telah perbuat, sehingga timbul pertanyaan di dalam judul kita ini? Nah, Tuhan telah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui banyak tindakan. Ada beberapa hal yang kita temukan. Yang pertama, Dia menunjukkan kasih-Nya melalui tindakan memilih dan membimbing umat Israel. Yesaya 5 ayat 1-2. Yang kedua, Dia telah mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan mereka. Matius 21 ayat 34-36. Lalu yang ketiga, Dia telah menyediakan pengampunan melalui pengorbanan Kristus. Roma 3 ayat 25-26 dan Roma 5 ayat 8. Namun, meskipun semua ini telah dilakukan, umat tetap menolak Dia. Sehingga timbul pertanyaan, apakah masih ada lagi yang bisa dilakukan supaya mereka dapat bertobat? Apa sesungguhnya respon dari apakah yang dapat aku perbuat ini? Apakah ada sesuatu yang dibuat atau tidak ada sama sekali, lalu mengapa? Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Oleh karena dalam hal pemberian kesempatan tambahan, karena Tuhan telah melakukan segala-galanya. Oleh karena itu yang tersisa adalah penghakiman yang adil. Seperti dalam Yesaya 5 ayat 5-6. Setelah kebun anggur itu tetap menghasilkan anggur liar, pemiliknya akhirnya membiarkannya hancur. Nah, dalam Matius 21 ayat 41, para pendengar sendiri mengakui bahwa pemilik anggur harus menghukum para penyewa yang jahat ini. Jadi, secara keseluruhan, pelajaran ini mengajarkan bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih dan keadilannya sepenuhnya. Sekarang ini tergantung pada manusia. Apakah mereka akan merespon dengan iman dan ketaatan atau menolak Dia dan menghadapi konsekuensi keadilannya. Kita tiba pada ayat hafalan atau ayat inti kita, terdapat di dalam Yohanes pasal 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Mari kita lihat apa kisah mendahului ayat inti ini dan dalam kondisi apa ayat inti ini dinyatakan. Nah, Yohanes pasal 18 ayat 37 ini adalah bagian dari percakapan antara Yesus dan Pilatus selama pengadilannya. Nah, sebelumnya Yesus ini ditangkap di Taman Getsemani, itu kita bisa lihat ayat 1 sampai ayat 12. Kemudian dari sana dibawa ke rumah imam besar Kayafas untuk diadili oleh para pemimpin agama Yahudi. Itu ayat 13 sampai ayat 24. Dan setelah itu, maka Yesus diserahkan kepada Pilatus yang adalah gubernur Roma, oleh karena orang Yahudi tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Yohanes pasal 18 ayat 28, kita bisa lihat itu sampai ayat 32. Nah, kemudian Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Itu di dalam ayat 33. Dan Yesus menjawab bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ayat 36. Nah, dari sini kita dapat melihat dalam konteks inilah ayat inti kita mengatakan bahwa ketika itu Pilatus mencoba memahami klaim Yesus sebagai raja. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa pengertian raja yang dimaksudkan oleh Pilatus dan apa pengertian raja dalam pengertian Yesus? Nah, pengertian raja menurut Pilatus ini adalah raja dalam pengertian duniawi, yaitu seorang yang memiliki kekuasaan politik
militer, dan juga otoritas untuk memerintah suatu wilayah. Oleh karena itu, Pilatus khawatir jika Yesus mungkin adalah pemimpin pemberontakan terhadap kekuasaan Roma. Tetapi pengertian raja menurut Yesus berbeda. Yesus menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari kerajaan dunia ini. Yohanes pasal 18 ayat 36. Kerajaannya adalah kerajaan rohani yang berfokus kepada kebenaran dan juga kasih. Yesus datang sebagai raja untuk membawa keselamatan, bukan untuk membangun kekuasaan duniawi. Bible Commentary volume 5 halaman 1109 mengatakan atau menekankan bahwa Yesus menggunakan istilah raja dalam arti spiritual, bukan politik. Dan ini adalah konsep yang sulit dipahami oleh Pilatus yang terbiasa dengan sistem kekuasaan duniawi. Nah, kalau begitu apa pengertian kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus? Christ Subject Lesson halaman 37 menjelaskan bahwa kebenaran ini adalah manifestasi Allah di dalam Kristus. Kebenaran adalah esensi dari karakter Allah yang dinyatakan sepenuhnya dalam kehidupan, ajaran, kemudian kematian Yesus. Bible Commentary volume 5 halaman 1110 mengatakan bahwa kebenaran dalam konteks ini adalah wahyu tentang Allah dan rencana keselamatannya. Yesus adalah kebenaran itu sendiri dan dia datang untuk menyatakan kebenaran tersebut kepada dunia. Nah, kalau begitu apa pengertian aku datang ke dunia supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran? Nah, saudara, Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kebenaran ilahi kepada manusia. Kesaksiannya tentang kebenaran ini diberikan melalui kehidupan, ajaran, dan kematiannya di atas kayu salib. Nah, tujuannya adalah agar manusia dapat mengenal Allah dan memperoleh hidup kekal. Sebulan dengan ini, Bible Commentary volume 5 halaman 1110 menjelaskan bahwa kesaksian Yesus tentang kebenaran adalah undangan bagi manusia untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kebenaran ini hanya dapat ditemukan di dalam Yesus. Nah, kalau begitu apa maksud dan pengertian dari setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku? Siapa dan apa kriteria orang yang berasal dari kebenaran? Dan bagaimana cara mereka mendengarkan suara Yesus? Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan setiap orang yang berasal dari kebenaran. Nah, frase ini mengacu kepada orang-orang yang telah dibaharui oleh Roh Kudus, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, kemudian hidup di dalam terang firman Tuhan. Sementara arti dari mendengarkan suaraku ini berarti bahwa mereka ini merespon firman-Nya dengan iman, merespon itu juga dengan ketaatan, dan memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Dan ini bukan hanya mendengar secara fisik, tetapi juga secara rohani, yaitu membuka hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, apa kriteria orang yang berasal dari kebenaran? Pertama, mereka memiliki iman kepada Kristus. Yang kedua, mereka taat kepada firman Allah. Ketiga, mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana cara mendengarkan suara Yesus? Mendengarkan suara Yesus dalam konteks ini berarti merespon firman-Nya dengan iman dan ketaatan. Dan hal ini tentunya melibatkan bagaimana kita dapat membaca, merenungkan firman Allah yaitu Alkitab, kemudian berdoa, bersekutu dengan Allah, dan kemudian mendengarkan bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita tiba pada pokok pembahasan Kristus Sang Pemenang. Atas siapa dan dalam kondisi apa Kristus menjadi pemenang. Sebagaimana digambarkan dalam Wahyu 12 ayat 7-9 dalam konteks pertikaian besar antara Kristus dan setan tidak dapat bertahan, dia tidak mendapat tempat lagi di sorga dan akhirnya dicampakkan keluar bersama malaikat-malaikatnya. Sebaliknya, Kristuslah sang pemenang, dia menang atas iblis atau setan. Dan kemenangan Kristus atau kekalahan setan yang digambarkan di sini menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 809 memiliki makna ganda, yaitu kemenangan Kristus dan kekalahan setan dalam pertikaian di sorga maupun kemenangan Kristus serta kekalahan setan dalam pertikaian di bumi juga.
Itulah sebabnya dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 10, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Dalam kondisi sebagai manusia, ketika Dia berada di salib mengorbankan dirinya lah, Kristus telah menjadi pemenang. Pena Inspirasi From Heaven with Love halaman 507 menggambarkan bahwa sejak Yesus muncul sebagai bayi di Bethlehem, iblis bekerja untuk menghancurkannya. Ia berusaha mencegah Yesus mengembangkan masa kecil yang sempurna, kedewasaan yang tidak bercela, pelayanan yang kudus, dan pengorbanan yang tidak bercacat, tetapi setan dikalahkan. Manuskrip 50 1900. Kemenangan yang diperoleh pada saat kematiannya di Kalvari mematahkan untuk selamanya kuasa iblis yang menuduh alam semesta. Yesus katakan dalam Yohanes 12 ayat 31-32, "Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Nah, apa ciri atau apa yang digambarkan dengan iblis, setan sebagai yang kalah atau the loser? Dari apa yang kita baca dalam Wahyu 12 dan juga Yohanes 12 ayat 31 dan 32, maka ada beberapa ciri yang menggambarkan setan sebagai yang kalah atau the loser. Yang pertama, sebagai pihak yang kalah, dia dikatakan tidak dapat bertahan. Yang kedua, dia diusir atau dicampakkan. Yang ketiga, dia menderita penghakiman Allah. Dan yang keempat, kekuasaannya atau pemerintahan palsunya disingkapkan dan diambil darinya. Nah, sekarang bagaimana cara Kristus menjadi pemenang? Manuskrip 15 1908 katakan bahwa Yesus memperoleh kemenangan melalui ketundukan dan iman kepada Allah. Kristus menang karena penyerahan dirinya dalam rencana penebusan Allah. Alfa Omega Jilid 6 halaman 410 mengatakan, Kristus tidak menyerahkan hidupnya sampai ia telah melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, dan dengan nafas perpisahannya ia berseru, "Sudah selesai," menurut Yohanes 19 ayat 30. Pertempuran telah dimenangkan. Tangan kanannya yang suci telah mendapatkan kemenangan baginya. Sebagai pemenang, ia telah menancapkan panjinya pada ketinggian abadi. Segenap surga menang dalam kemenangan juru selamat. Setan dikalahkan dan mengetahui bahwa kerajaannya sudah hilang. Itulah sebabnya digambarkan dalam Wahyu 5 ayat yang ke-12, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, sekarang apa persamaan dan perbedaan Kristus menjadi pemenang atas setan dan manusia menjadi pemenang atas setan? Apakah kemenangan Kristus menjadikan kita otomatis manusia pemenang atas setan atau iblis? Kristus menjadi pemenang dan manusia menjadi pemenang sama dari aspek tujuan akhir kemenangannya, yaitu menang terhadap setan dan dosa serta maut, sehingga hasilnya ialah keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi manusia. Signs of the Times 30 Desember 1889 mengatakan, kematian Kristus di kayu salib memastikan kebinasaan Dia yang memiliki kuasa maut, yang adalah pencetus dosa. Sementara perbedaannya ialah bahwa kemenangan manusia adalah kemenangan yang telah dimenangkan Kristus, bukan hasil usaha manusia. Salah seorang pionir gereja, William Warren Prescott, melalui tulisannya berjudul Victory in Christ, halaman 17, dia mengatakan, bagian saya bukanlah untuk meraih kemenangan, tetapi untuk menerima kemenangan yang telah dimenangkan bagi saya oleh Yesus Kristus. Selanjutnya dia katakan melalui sumber yang sama bahwa Kristus sebagai manusia telah berjuang dalam peperangan kehidupan dan menang. Dia telah memenangkan kemenangan ini bagi saya, dan karena itu firman-Nya kepada saya adalah, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, saya dapat mengatakan dengan rasa syukur yang mendalam, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun apakah karena Kristus menang kita otomatis menjadi pemenang atas setan atau iblis? Jawabannya adalah tidak. Dalam buku Christ Triumphant halaman 215 di sana ditekankan bahwa kemenangan Kristus adalah jaminan bagi kita bahwa melalui pertolongan ilahi kita dapat keluar sebagai pemenang atas nama kita sendiri dalam konflik dengan musuh.
Inilah yang harus kita pegang sebagai keuntungan bagi kita melalui iman dan penyerahan kepada Allah. Sebab dalam buku Heavenward Bound halaman 112 dikatakan kehidupan Kristen adalah sebuah pertempuran dan perjuangan. Tetapi kemenangan yang akan diperoleh tidak diraih dengan kekuatan manusia. Hanya Allah yang dapat memberikan kemenangan kepada kita, tetapi Dia tidak dapat bekerja di dalam diri kita tanpa persetujuan dan kerjasama dari kita. Nah sekarang bagaimana cara kita boleh menjadi pemenang atas setan? Yakobus 4 ayat 7 jelas mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Homeward Bound halaman 112 kembali mengatakan, kemenangan tidak akan diraih tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa merendahkan diri di setiap langkah. Kemudian Testimonies for the Church volume 6 halaman 140 mengatakan, kemenangan tidak diperoleh dengan upacara-upacara atau pertunjukan, tetapi dengan ketaatan yang sederhana kepada Jenderal tertinggi Tuhan Allah di sorga. Orang yang percaya kepada pemimpin ini tidak akan pernah mengenal yang namanya kekalahan. Jadi kita menjadi pemenang atas setan dengan tunduk kepada Allah, berserah kepadanya, serta iman, percaya pada pimpinannya. Pada akhirnya, Our Father Cares halaman 155 katakan bahwa setiap tindakan ketaatan kepada Kristus, setiap tindakan penyangkalan diri demi Dia, setiap pencobaan yang ditanggung dengan baik, setiap kemenangan yang diperoleh dari pencobaan adalah satu langkah dalam perjalanan menuju kemuliaan kemenangan akhir. Selanjutnya kita akan melihat pokok-pokok pikiran dari tema yang adil dan yang membenarkan. Bagaimana iblis itu dikalahkan dan kapan kekalahan ini terjadi? Apakah setelah itu tidak ada lagi pertentangan kosmis? Nah, menurut pelajaran sekolah Sabat, kekalahan iblis terjadi dalam dua tahap. Yang pertama adalah melalui salib Kristus. Yesus membuktikan bahwa tuduhan iblis terhadap Allah adalah dusta. Salib menjadi bukti kasih dan keadilan Allah sekaligus membuka jalan keselamatan bagi manusia. Ellen White dalam buku The Faith I Live By, halaman 50 alinea yang ketiga mengatakan, ketika Kristus menundukkan kepalanya dan mati, Dia membawa pilar-pilar kerajaan iblis bersamanya ke bumi. Ia telah mengalahkan iblis. Yang kedua, Dia dikalahkan lewat penghancuran penuh nanti di masa depan. Wahyu 12 ayat 10-12 menghubungkan bahwa kemenangan Kristus di kayu salib telah merobohkan kekuasaan iblis di sorga. Tetapi iblis masih berusaha menyesatkan manusia di dunia. Namun pada akhirnya dia akan dihancurkan sepenuhnya, seperti nubuatan yang ada di Kejadian 3 ayat 15. Meskipun salib sudah memastikan kemenangan Allah, tetapi pertentangan kosmis masih berlanjut hingga kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana dosa dan iblis akan dihancurkan untuk selamanya. Wahyu 20 ayatnya yang ke-10. Apa yang Allah atau Yesus lakukan saat kita berdosa menurut Roma 3 ayat 23-26 dan Roma 5 ayat 8. Nah, menurut ayat-ayat ini, Roma 3 ayat 23-26, semua manusia itu telah berdosa dan sesungguhnya tidak layak di hadapan Allah. Tetapi melalui kematian Kristus, Allah memberikan pengampunan dan pembenaran kepada mereka yang percaya kepadanya. Kristus menjadi pendamaian yang menunjukkan keadilan Allah dan kasih-Nya. Lalu kemudian di Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan Kristus yang mati untuk kita saat kita ini masih orang berdosa. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah inisiatif Allah dan bukan hasil usaha manusia. Keseluruhan ayat-ayat tadi mengajarkan bahwa kemenangan Kristus di kayu salib bukan hanya mengalahkan iblis, tetapi juga membuktikan bahwa Allah itu benar dan penuh kasih dalam rencana penebusan. Lalu kemudian, apa yang Yesus lakukan bagi kita yang mengalami pencobaan dan penderitaan saat ini? Walaupun benar kita telah ditebus, tapi kita menghadapi banyak tantangan. Nah, saudaraku, meskipun kita telah ditebus, dunia masih penuh dengan pencobaan dan penderitaan.
tetapi Kristus tetap bekerja untuk keselamatan kita. Yang pertama, Dia sebagai pengantara dan imam besar kita. Ibrani 4 ayat 15-16. Di sana dikatakan bahwa Yesus memahami penderitaan kita dan memberi kita pertolongan ketika kita mendekati takhta kasih karunia-Nya. Yang kedua, Dia menolong kita dengan memberikan karunia Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16-17. Di sana dinyatakan bahwa Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur, menguatkan, dan menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yang Dia berikan kepada kita adalah menjamin kemenangan akhir. Roma 8 ayat 28 meyakinkan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sehingga penderitaan saat ini bukanlah akhir dari rencananya bagi kita. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 77 menyatakan, melalui dosa manusia, iblis telah menguasai umat manusia, tetapi Kristus akan memampukan mereka untuk menanggalkan kuknya. Setiap kali melalui iman kepada Anak Domba Allah, sebuah jiwa meninggalkan pelayanan dosa, murka iblis menyala. Ini membuktikan bahwa Yesus terus bekerja melalui iman dari anak-anaknya untuk memenangkan mereka kepada kandang keselamatan. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai nyanyian kekasihku. Apa yang dimaksud dengan nyanyian kekasihku? Nah, saudara, nyanyian kekasihku ini adalah tulisan yang ada di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1-4. Di dalam Yesaya pasal 5 ini ada metafora untuk ungkapan cinta dan perhatian Allah terhadap Israel, yaitu umatnya. Tetapi nyanyian ini bukanlah lagu kebahagiaan, melainkan ini adalah lagu ratapan atau nyanyian kesedihan karena kegagalan Israel memenuhi harapan Allah sebagai bangsa pilihannya. Allah disebut kekasihku karena Dia memiliki hubungan kasih yang mendalam dengan Israel. Ia telah memilih mereka, merawat mereka, memberikan segala sesuatu yang diperlukan agar mereka dapat berhasil, tetapi mereka bukan menghasilkan buah yang baik, tetapi justru menghasilkan buah anggur yang asam, yaitu dosa dan pemberontakan. Nah, kalau begitu apa yang digambarkan dan apa pelajaran dalam Yesaya pasal 5 ayat 1-4, khususnya tentang kebun anggur, pemiliknya, buah anggur yang asam, kemudian menebang pagar durinya dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, perumpamaan di dalam Yesaya pasal 5 ini menggambarkan hubungan antara Allah dan Israel melalui metafora kebun anggur. Setiap elemen dalam cerita ini memiliki makna rohani. Yang pertama, kebun anggur ini melambangkan Israel, bangsa pilihan Allah. Kemudian pemilik kebun anggur ini melambangkan Allah sendiri yang dengan penuh kasih merencanakan, menanam, dan juga merawat kebun anggurnya. Kemudian buah anggur yang masam ini melambangkan dosa, pemberontakan, dan ketidaktaatan Israel terhadap hukum dan rencana Allah. Pagar duri ini melambangkan perlindungan dan perhatian Allah terhadap Israel. Kemudian menebang pagar durinya melambangkan penghakiman Allah atas Israel karena mereka tidak menghasilkan buah yang diharapkan. Apa pelajarannya? Yang pertama, kita dapat melihat tentang pelajaran tentang kasih Allah. Itu Allah telah memberikan segala sesuatu yang diperlukan bagi bangsa Israel untuk berhasil. Tanah yang subur, perlindungan, dan juga pemeliharaan. Itu adalah pelajaran tentang kasih Allah. Di dalam pelajaran yang kedua ada tanggung jawab umat. Israel memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan buah yang baik, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tetapi pelajaran yang ketiga, ada konsekuensi pada ketidaktaatan. Jika umat Allah gagal menghasilkan buah yang baik, mereka akan mengalami penghakiman dan hilangnya perlindungan ilahi. Kemudian pelajaran yang keempat ini tentang penghakiman yang adil. Penghakiman Allah atas Israel adalah hasil dari kegagalan mereka untuk memenuhi tujuannya. Meskipun Dia telah memberikan segala sesuatu untuk membantu mereka. Christ Subject Lesson halaman 296 mengatakan,
bahwa perumpamaan kebun anggur adalah gambaran tentang kasih Allah yang besar dan kekecewaannya ketika umatnya gagal memenuhi panggilannya. Ini juga merupakan peringatan bagi gereja akhir zaman untuk setia menghasilkan buah rohani. Bible Commentary volume 4 halaman 184 mengatakan bahwa perumpamaan ini adalah pelajaran tentang tanggung jawab rohani. Allah memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk keberhasilan rohani, tetapi manusia harus bertanggung jawab atas respon mereka terhadap kasih dan rahmat Allah. Nah, kalau begitu, mengapa sepertinya tidak ada kasih dan kebenaran Allah yang dirasakan saat kita justru jatuh dalam kejahatan? Nah, saudaraku, ketika seorang jatuh dalam kejahatan, seringkali mereka merasa seolah-olah Allah tidak hadir atau Allah tidak peduli. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama bisa jadi hatinya tertutup oleh karena dosa. Dosa menciptakan penghalang antara manusia dan Allah. Yesaya pasal 59 ayat 2. Ketika seseorang hidup dalam dosa, hati mereka menjadi keras dan sulit untuk merasakan kasih Allah. Faktor yang kedua, bisa saja ada kehilangan persekutuan dengan Allah. Nah, kehidupan di dalam dosa mengarahkan pada perpisahan dari Allah. Dan tanpa persekutuan dengan Allah, seorang pun tidak dapat merasakan kasih dan kebenaran Allah. Faktor yang ketiga adalah disiplin ilahi. Kadang-kadang Allah mengizinkan konsekuensi dosa untuk mendisiplin umatnya dan membawa mereka kembali kepadanya. Dan disiplin ini mungkin terasa seperti ketiadaan kasih. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk kasih yang Tuhan berikan kepada mereka. Faktor yang keempat, bisa jadi ada perspektif yang salah. Manusia cenderung menilai kasih Allah berdasarkan keadaan mereka. Tetapi kasih Allah tidak bergantung pada perasaan atau situasi, melainkan pada karakter Allah itu sendiri yang tidak berubah. Di dalam Steps to Christ halaman 18, di sana dikatakan bahwa dosa membuat manusia buta terhadap kasih Allah. Hanya melalui pertobatan dan pengakuan dosa, seseorang dapat kembali merasakan kehadirannya. Bible Commentary volume 4 halaman 185 menjelaskan bahwa perasaan ketiadaan kasih Allah seringkali adalah hasil dari dosa yang membutakan mata rohani. Tapi Allah tetap setia dan menunggu umatnya untuk kembali kepadanya. Terima kasih pendeta, kita datang kepada pokok pembahasan lain yaitu perumpamaan Kristus tentang kebun anggur. Dalam Matius 21 ayat 33-39, kepada siapa pelajaran ini ditujukan dan apa sesungguhnya pelajaran dalam kisah ini? Kata Yesus dalam Matius 21 ayat 33, dengarkanlah suatu perumpamaan lain. Hal ini mengindikasikan bahwa perumpamaan ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya dengan pendengar yang sama. Ayat 23 bagian A katakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya. Itulah sebabnya konteks dekatnya menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 474, perumpamaan ini secara khusus ditujukan kepada para pemimpin Yahudi, para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi. Namun secara umum kebun anggur adalah salah satu simbol dari Israel. Dan implikasinya masih juga ditujukan kepada kita dan umat Tuhan sampai saat ini. Nah, pelajaran yang ditekankan dalam kisah ini menurut sumber yang sama, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 474, ialah bahwa perumpamaan ini menekankan pada berkat-berkat yang melimpah yang telah diberikan Tuhan kepada Israel, agar mereka dapat menyediakan buah-buah karakter ilahi bagi dunia. Dalam hal kesehatan, kecerdasan, keterampilan, kemakmuran, dan karakter, bangsa Israel harus menjadi bangsa yang terbesar di dunia, yang menyatakan kepada bangsa atau semua orang kemuliaan rencana Tuhan, di mana dunia akan dibawa kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Dengan kata lain, berkat Tuhan yang diterima oleh Israel juga disertai dengan tanggung jawab untuk menghasilkan buah, yaitu karakter ilahi yang harus dinyatakan kepada dunia agar Allah dikenal dan kemuliaannya diberitakan. Nah, dalam konteks pertikaian besar, kisah dalam perumpamaan ini mengilustrasikan demonstrasi karakter Allah di depan umum melalui pekerjaan Kristus.
Anak pemilik kebun anggur itu datang untuk urusan bapaknya, namun dia di sana diceritakan dibunuh. Nah, apalagi yang dapat Allah lakukan? Yohanes 3 ayat 16 katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, sekarang mengapa dalam pertentangan kosmis manusia yang menderita? Bagaimana cara agar manusia luput dari penderitaan jika hal itu memungkinkan? Wahyu 12 ayat 12 mengatakan, "Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Kita menderita dalam pertentangan kosmis ini karena kita terlibat di dalamnya, dan dengan demikian setan menjadikan kita target dari serangannya. Dalam buku My Journey to Life, Step 15, The Great Controversy, halaman 13, di sana dikatakan bahwa setan, malaikat yang sudah jatuh itu, bertanggung jawab atas kekejaman dan penderitaan. Kita dapat lebih memahami kekerasan, kebencian, bencana, pandemi, penderitaan, dan kematian ketika kita melihatnya dalam kerangka pertentangan besar antara Kristus dan setan, yang baik dan yang jahat, yang memuncak pada kehancuran setan dan jejak kesengsaraannya. Namun demikian, Allah lah yang paling menderita dalam pertentangan kosmis ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dunia ini dengan menjalankan rencana keselamatannya. Yesaya 53 ayat 3-5 jelas menggambarkan hal ini tentang penderitaan Bapa. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Selama kita masih di dunia ini, maka perlu kita sadari kita masih akan mengalami penderitaan akibat dosa. Hanya nanti di dunia baru, menurut Wahyu 21 ayat 1-4, barulah kita tidak akan mengalami penderitaan lagi. Namun demikian, pena inspirasi memberikan nasihat dalam Review and Herald 29 Januari 1884 bahwa hidup kita aman hanya ketika bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Kita perlu setiap hari memurnikan diri kita sendiri sebagaimana Dia juga murni. Selalu ada harapan bagi kita di dalam Tuhan. Iman adalah pertahanan kita, karena iman menghubungkan kelemahan manusiawi kita dengan kuasa ilahi. Itulah sebabnya 2 Korintus 4 ayat 17, Rasul Paulus katakan, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Selanjutnya kita melihat tema pembersihan nama baik Allah. Mengapa nama baik Allah harus dipulihkan atau dibersihkan? Dan bagaimana cara membersihkan nama baik Allah? Bagaimana peran kita sebagai manusia di dalam proses ini? Yang pertama yang perlu kita jawab, mengapa perlu nama baik Allah dibersihkan? Minimal ada 3 alasan. Yang pertama, sejak kejatuhan Lucifer di Yesaya 14 dan kemudian di Yeskiel 28, iblis telah menuduh Allah tidak adil dan otoriter. Yang kedua, tuduhan ini berlanjut di dalam dunia kita, planet kita, di mana dosa menimbulkan pertanyaan tentang karakter Allah. Roma 3 ayat 1-4 dan Yesaya 5 ayat 3-4. Yang ketiga, nama Allah perlu dibersihkan karena keselamatan manusia bergantung kepada kepercayaan bahwa Allah itu adalah kasih dan adil. Ellen White dalam komentarnya di SDA Bible Commentary volume 7 halaman 973 mengatakan, sejak saat itu, artinya sejak setan memberontak di sorga, setan dan pasukan sekutunya telah menjadi musuh Allah yang diakui di dunia ini, yang terus berperang melawan kebenaran dan keadilan. Setan terus menampilkan kepada manusia seperti yang ia tampilkan kepada para malaikat di sorga, sebuah representasi palsunya tentang Kristus dan Tuhan. Dan ia telah memenamkan dunia
ke sisinya. Bahkan, kata Ellen White, gereja-gereja yang mengaku Kristen pun telah berpihak pada kemurtadan besar yang pertama. Ini menunjukkan bahwa memang perlu untuk diadakan pemulihan nama baik Allah. Bagaimana cara membersihkan nama baik Allah? Yang pertama yaitu melalui salib Kristus. Salib adalah bukti yang tertinggi bahwa Allah adalah kasih dan adil. Ellen White dalam buku Homeward Bound halaman 340 mengatakan, tetapi rencana penebusan memiliki tujuan yang lebih luas dan lebih dalam daripada keselamatan manusia. Bukan untuk hal ini saja Kristus datang ke dunia, bukan hanya agar penduduk dunia yang kecil ini dapat menganggap hukum Allah sebagaimana seharusnya, tetapi untuk membenarkan karakter Allah di hadapan alam semesta. Melalui salib, karakter Allah dibenarkan. Yang kedua, melalui proses penghakiman. Wahyu 15 ayat 3 dan 19 ayat 1-6 menunjukkan bahwa dalam penghakiman semua makhluk akan melihat dan mengakui keadilan Allah. Dan yang ketiga, melalui penghakiman pasca kedatangan, orang-orang yang ditebus akan meninjau kembali catatan Allah dan menghakimi para malaikat yang jatuh. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, atau kita sebut ini sebagai penghakiman 1000 tahun. Lalu kemudian, bagaimana peran kita manusia di dalam proses ini? Mari kita lihat beberapa poin di mana kita memiliki peran, yaitu yang pertama, kalau kita mempercayai dan menyaksikan kebenaran Allah kepada sesama. Dengan hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya, manusia berpartisipasi dalam membuktikan karakter Allah di hadapan dunia dan bahkan alam semesta. Filipi 2 ayat 10-11. Yang kedua, kalau kita menjadi umat yang setia, kita turut berperan. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Allah yang dipanggil untuk mencerminkan karakternya dan menunjukkan bahwa Allah memang baik dan benar. Matius 5 ayat 16. Lalu kemudian, kapan proses pembersihan nama baik Allah ini terjadi? Lalu apa manfaatnya bagi kita manusia? Mari kita lihat prosesnya. Yang pertama yaitu di kayu salib. Jadi salib itu adalah titik balik utama di mana Allah membuktikan kasih dan keadilannya. Dalam penghakiman sebelum kedatangan Kristus, penghakiman ini menunjukkan bahwa Allah itu adil dalam memberikan keselamatan sesuai dengan Daniel 7 ayat 9-10. Penghakiman ini disebut penghakiman pra-advent atau penghakiman pemeriksaan sebelum kedatangan Kristus. Yang berikut adalah dalam penghakiman pasca kedatangan Kristus, yaitu orang-orang yang selamat akan memahami alasan-alasan keputusan Allah, termasuk penghakiman terhadap orang fasik dan juga kepada iblis. Lalu yang ketiga, pada akhir zaman sebelum kebinasaan terakhir. Jadi, setelah kebangkitan yang kedua, setiap makhluk, termasuk yang tidak selamat, akan dibangkitkan sekali lagi, lalu mereka akan mengakui bahwa Allah itu benar dan adil. Semua lutut akan mengaku bahwa Allah itu kasih, adil, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Filipi 2 ayat 10-11. Kita bisa melihat ide ini dalam tulisan Ellen White di 2 halaman, yaitu buku Great Controversy halaman 670 sampai 671 yang dapat saya simpulkan. Pada akhirnya, semua orang akan mengakui keadilan Allah dalam meninggikan Kristus sebagai Tuhan. Dengan demikian, semua ciptaan akan mengakui karakter Allah yang telah menjadi pusat dari kontroversi besar, bahwa Allah itu adil dan setia. Bahkan iblis, musuh bebuyutan Kristus, akan mengakui keadilan Allah dan tunduk kepada supremasi Kristus. Apa manfaat pembersihan nama baik Allah ini bagi kita manusia? Yang pertama, ini memberikan keyakinan kita akan keselamatan. Umat Allah dapat percaya bahwa keselamatan mereka itu berdasarkan
kasih dan keadilan Allah, bukan ketidakpastian. Yang kedua, ini bermanfaat untuk menghapus keraguan kita terhadap karakter Allah. Semua makhluk akan melihat bahwa Allah itu kasih dan adil. Yang selanjutnya, ini akan menjadikan relasi dengan Allah lebih erat. Keyakinan bahwa karakter Allah itu kasih dan adil memungkinkan kita manusia untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengannya tanpa ada perasaan ragu-ragu. Pada akhirnya, seluruh alam semesta akan mengakui keadilan dan kasih Allah, dan pertentangan kosmis akan berakhir dengan kemenangan Allah yang sempurna. Kita tiba pada pendalaman. Apa pengertian kasih Allah yang tak terbatas? Apakah untuk semua manusia yang percaya atau yang tidak percaya? Mengapa manusia masih susah dan menderita? Di mana pemeliharaan Allah yang memiliki kasih yang tak terbatas? Dan kalau Allah kasih dan tak terbatas, mengapa tetap ada penghukuman? Nah, saudaraku, arti kasih Allah tidak terbatas adalah bahwa kasih Allah bersifat tanpa batas, tak terukur, tak terhingga. Ini mencerminkan sifatnya sebagai pribadi yang sempurna dalam kasih, yang memberikan dirinya sepenuhnya kepada ciptaannya tanpa syarat apapun dari pihak manusia. Kasih Allah tidak dibatasi oleh waktu, ruang, atau keadaan. Ia mencintai semua orang, baik mereka yang percaya maupun yang belum percaya, dengan cara yang melampaui pemahaman manusia. State to Christ halaman 9 mengatakan kasih Allah adalah seperti matahari yang terbit bagi siapa saja tanpa memandang nilai atau keadaan mereka. Namun, hanya mereka yang membuka hatinya untuk menerima cahaya itu yang dapat merasakan hangatnya. Di Sire of Ages halaman 34 mengatakan, Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang-orang tertentu, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada semua orang untuk datang kepadanya. Namun, hanya mereka yang menerimanya yang akan menerima manfaat dari pengorbanannya. Lantas, mengapa manusia masih menderita di tengah pemeliharaan Allah? Pelajaran sekolah Sabat kita menggunakan kerangka konflik kosmis untuk menjelaskan penderitaan manusia. Konflik ini melibatkan sifat Allah yang dipertanyakan oleh iblis, dan di sini Allah menghormati kehendak bebas manusia yang diperlukan untuk hubungan kasih sejati dan bekerja dalam batasan moral untuk menyatakan kasih Allah. Pelajaran sekolah Sabat kita menggunakan perumpamaan kebun anggur Yesaya pasal 5 untuk menunjukkan bahwa Allah telah melakukan segalanya secara wajar untuk dapat membuat umatnya berkembang. Allah bahkan bertanya, apa lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat? Nah, saudara, mengapa tetap ada penghukuman meski Allah memiliki kasih yang tak terbatas? Kasih Allah memang tak terbatas, tetapi juga disertai dengan keadilan yang sempurna. Kasih Allah tidak mengorbankan keadilan, dan demikian juga sebaliknya. Di kayu salib, Allah menyatakan baik kasih maupun keadilannya. Kasihnya kepada manusia, tetapi oleh karena keadilan dia harus mati di dalam kesengsaraan untuk menyelamatkan kita. Pada akhirnya, ketika kita belajar tentang penghakiman, maka setiap orang pada akhirnya akan berlutut, setiap lidah akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang kasih tetapi juga adil. Testimonies for the Church volume 9 halaman 286 mengatakan, segala sesuatu yang telah membingungkan kita dalam pemeliharaan Allah akan dijelaskan di dunia yang akan datang. Hal-hal yang sulit dipahami akan mendapatkan penjelasan. Misteri kasih karunia akan terungkap di hadapan kita, di mana pikiran terbatas kita hanya menemukan kebingungan dan janji yang tidak ditepati. Kita akan melihat keharmonisan yang paling sempurna dan indah. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama,
apakah hal praktis dari pelajaran sekolah Sabat minggu ini yang dapat kita praktekkan dalam hidup kita agar lebih baik secara rohani maupun secara non-rohani? Yang pertama, salib telah menjadi bukti, apalagi yang dapat Allah perbuat bagi kita. Marilah kita tetapkan mata iman kita ke salib, di mana kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Yang kedua, melalui iman dan praktek hidup kita setiap hari yang sesuai dengan kehendak Allah, mari kita lebih menunjukkan penghargaan terhadap sejarah penebusan, di mana Kristus telah menang bagi kita, agar kita boleh mengambil bagian dalam kemenangannya. Yang ketiga, teruslah berdoa meminta pertolongan Roh Suci agar kita boleh menjadi kebun anggur Allah untuk menceritakan kemuliaannya serta mengabarkan kebenarannya melalui karakter kehidupan kita di mana saja kita berada. Yang keempat, marilah kita dengan iman kepada Kristus terus bertahan dalam penderitaan kehidupan ini agar kita bisa mencapai apa yang dijanjikannya, yaitu hidup kekal dalam kerajaan sorga. Dan pada akhirnya iblis musuh kita yang menyebabkan penderitaan kita akan menerima penghukuman yang kekal itu. Ingatlah apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 32. Ia, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Yesus? Pada akhirnya, Our Father Cares halaman 155 katakan, Kristus sendiri telah menapaki jalan yang berat di hadapan kita dan telah melincinkan jalan bagi kaki kita. Jalan sempit dalam kekudusan, jalan yang telah disediakan bagi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan untuk dilalui, diterangi oleh Dia yang adalah terang dunia. Ketika kita mengikuti langkahnya, terangnya akan menyinari kita, dan ketika kita memantulkan cahaya yang dipinjam dari kemuliaan Kristus, jalan itu akan menjadi semakin terang dan semakin terang sampai pada hari yang sempurna. Mari kita bertahan sampai Maranatha dalam pertikaian yang besar ini supaya kita boleh menang bersama dengan Kristus. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang setia, yang baik seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Allah yang telah menang melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan, kami manusia yang lemah, kami membutuhkan Engkau menuntun, memelihara kehidupan kami, supaya hari lepas hari, dalam pertikaian besar yang kami jalani setiap hari, kami boleh menang oleh karena kami mempercayakan hidup kami kepada Kristus, kepada Allah yang Maha Kuasa, yang adalah sumber kemenangan. Berkatilah kami semua Bapa, ampunilah kami dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Susah dan senang, Tuhan
Sahabat-sahabat Cornelius Media, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Bapa Tuhan kami, oleh karena kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami sampai saat ini. Engkau sungguh amat baik. Engkau memberikan kepada kami nafas kehidupan. Dan juga Engkau menganugerahkan kepada kami keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur pada hari Sabat ini, hari yang Engkau ciptakan, hari di mana kami memulihkan hubungan kami dengan Engkau sebagai khalik dan dengan sesama kami manusia. Kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan, kesalahan, dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Ampuni dan layakkanlah kiranya kami, supaya kami dapat mendekatkan diri menghampiri takhta anugerah-Mu. Pada kesempatan ini, mau berdoa untuk pembicara, hamba Tuhan Pendeta Jeffy Moaya. Urapi hamba Tuhan, kuasa Roh Suci menolong dan memampukan untuk menyampaikan firman kebenaran, sehingga kami semua diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah ini dan terbaring sakit, apakah itu di rumah ataupun di rumah sakit, dengan berbagai kendala tantangan yang mereka hadapi. Apabila mereka sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Apabila mereka dalam keadaan lemah iman, Tuhan melawat dan menguatkan, panggil mereka kembali. Dalam berbagai rupa-rupa persoalan hidup, biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, supaya kami semua akan didapati setia sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih untuk sukacita ibadah yang boleh kami nikmati. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sempurnakanlah ibadah kami ini, sempurnakanlah doa yang kami layangkan ini, bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bilalah kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa tak senang, hitung satu-satu segala berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Apakah berat hatimu serta risau? Apakah berat salib di pundakmu? Hitung berkat-Mu meski hatimu berat, kau kan bergemar dan tak lagi benar. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, ingat kelepasan Tuhan mau berikan, dan malaikat Tuhan juga menjaga sepanjang perjalananmu di dunia. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu
satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Shalom, shalom, salam sejahtera. Kita jumpa lagi di dalam perbaktian Sabat yang luar biasa pada hari ini. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, sebelum kita mendalami firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami puji nama-Mu untuk kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk merenungkan nasihat firman-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami semua, berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat memahami kehendak Tuhan. Dan kami percaya kami dipenuhi dengan berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adapun judul dari renungan kita pada saat ini adalah special prayer. Saudara-saudaraku yang kekasih, doa adalah hal yang luar biasa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, tanpa doa kehidupan kita akan terasa hambar. Dengan berdoa, itu artinya kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadikan Dia sebagai penuntun. Menjadikan Dia sebagai Allah yang akan mengontrol kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Maka kita akan menemukan seseorang dengan doa yang spesial. Doa yang luar biasa. Siapa dia? Doa Daniel adalah salah satu contoh yang luar biasa tentang bagaimana berdoa dengan efektif. Mengapa saudara-saudaraku? Dikatakan ia berdoa 3 kali sehari dengan berlutut sambil memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Daniel 6 ayat yang ke-11 di sana dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Lebih dikuatkan lagi di dalam ayat yang ke-14 dari Daniel pasal 6 berkata sebagai berikut. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Kehidupan doa Daniel adalah kehidupan doa yang tidak perlu diragukan lagi. Sekalipun dia berdoa di tengah ancaman, saudara-saudaraku yang kekasih, Daniel tetap teguh dengan pendiriannya. Apapun yang terjadi, dia akan tetap berdoa kepada Allah yang ada di sorga. Saudara-saudaraku yang kekasih, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa yang menyebabkan doa Daniel itu begitu spesial? Apa yang Daniel doakan? Sehingga doanya kelihatannya sangat spesial. Dan doa Daniel adalah hal yang begitu penting dan perlu kita turuti atau perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita lanjut. Dalam Daniel pasal 9, saudara buka Alkitab. Daniel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kita menemukan doa yang begitu kuat. Doa yang penuh hikmat. Yang lahir dari seorang nabi. Namanya Nabi Daniel. Kita baca ayat-ayatnya. Tapi saat ini saya tidak akan membacakannya. Saudara-saudara boleh baca sendiri. Mendalaminya. Dan melihat hal-hal penting bagaimana Daniel dengan doa spesial yang dia lakukan kepada Tuhan.
Saudara-saudara, kembali pertanyaan. Mengapa doa dari seorang yang disebut Belsasar ini begitu luar biasa? Apa yang istimewa dengan dia? Doa adalah bagian penting dalam hidup kita. Itulah alasannya doa harus betul-betul kita dalami. Bukan asal berdoa, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi kita betul-betul mempelajarinya, merenungkannya. Dan di saat itu kita sampaikan kepada Tuhan kita. Dan saya percaya Dia akan jawab sesuai dengan kemurahannya. Saudaraku, ada beberapa hal yang kita boleh lihat apa yang membuat doa Daniel begitu istimewa. Nomor satu, Daniel berdoa dengan tekun. Daniel menunjukkan ketekunan dalam doanya. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak menyerah sekalipun situasi tidak segera berubah, saudara-saudara. Dia menghadapi masalah besar. Dan kelihatannya nyawanya yang terancam bersama dengan bangsanya. Tetapi Daniel tetap teguh di dalam pendiriannya. Dia tidak menyerah meskipun situasi tidak segera berubah. Jadi berdoalah dengan tekun. Belajar dari Daniel. Daniel 9 ayat yang ketiga berkata, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Pernahkah saudara berdoa kepada Tuhan sambil saudara berpuasa lalu mengenakan kain kabung? Pernahkah saudara berdoa sambil saudara menggunakan abu, menaruh abu di kepala dan seluruh badan saudara? Tetapi inilah yang dilakukan oleh Daniel. Daniel merasa bahwa dia adalah orang yang betul-betul hidup tergantung hanya kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan sendiri. Dia tahu dia adalah abu. Dia tahu dia dari tanah, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia merendahkan diri serendah-rendah mungkin. Karena dia percaya dengan berbuat demikian. Dia tunjukkan doa yang penuh dengan ketekunan. Dan Tuhan pasti akan menjawab sesuai kemurahan Tuhan. Ketekunan dalam doa adalah kunci untuk melihat jawaban dari Tuhan. Saudara-saudaraku, kita harus terus berdoa dengan tekun. Bahkan ketika jawaban tidak segera datang, lakukan terus doa kita, saudara-saudara. Ada orang berdoa karena dia mau Tuhan ikut kemauannya. Saudaraku, belajar dari Daniel bahwa dia berdoa dengan tekun sekalipun dia belum melihat hal-hal yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Ketika jawaban tidak segera datang, Daniel tidak menyerah, saudara-saudaraku yang kekasih. Ketekunan menunjukkan iman kita dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Yang kedua, mengakui dosa dengan rendah hati. Salah satu rahasia besar di balik doa Daniel adalah kerendahan hatinya dalam mengakui dosa-dosanya. Banyak kali kita merindukan jawaban yang terbaik dari Tuhan, tetapi kita tidak mengakui dosa kita dengan rendah hati. Tidak perlu saudara lakukan itu kepada manusia. Tidak perlu saudara mengaku kepada manusia. Akui itu di hadapan Tuhanmu. Karena itulah yang paling utama. Saudara-saudaraku umat Tuhan. Daniel 9 ayat 5 dan 6 berkata, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan ayat 6. Kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu. Para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Daniel mengakui dosanya, dosa bangsanya.
Saudara-saudaraku yang kekasih umat Tuhan, banyak kali sedangkan mengakui dosa kita sendiri sangat sulit, apalagi kita mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengakui dosa sendiri dan dosa bangsa, dosa keluarga. Belajar dari Daniel, saudara-saudaraku. Daniel tidak hanya mengakui dosanya sendiri, tapi dosa bangsanya dia sampaikan kepada Tuhan untuk diampuni, saudara-saudaraku. Ia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Ia mengajarkan kita bahwa doa yang efektif, saudara-saudara, harus dimulai dengan pengakuan dosa dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus jujur tentang kesalahan kita dan meminta pengampunannya. Percaya Tuhan akan berikan itu kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang ketiga, yang membuat doa Daniel itu begitu istimewa, yang ketiga adalah ketika Daniel berdoa, dia tidak fokus kepada kepentingan pribadi. Lalu apa yang Daniel lakukan, saudara-saudara? Daniel tidak berdoa untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang menyebabkan doa Daniel begitu istimewa. Daniel 9 ayat 18 berkata, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa, permohonan kami di kehadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Nabi Daniel. Dia tidak berdoa fokus kepada kepentingan diri sendiri. Tetapi ketika dia menyampaikan doanya, saudara-saudaraku yang kekasih, benar-benar berdasarkan, dikatakan bagian akhir dari ayat tadi, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Daniel meninggikan Allahnya, bukan membesar-besarkan masalah yang dihadapi, tapi dia tinggikan Tuhan karena dia percaya Tuhan dapat melakukan mujizat dalam kehidupannya. Ia tidak berdoa fokus kepada diri sendiri, namun kepada Tuhan. Bukan apa yang ia inginkan, melainkan apa yang Tuhan inginkan darinya. Itulah yang dia doakan. Doa yang berfokus pada Tuhan akan lebih kuat dan lebih tulus, saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika kita berdoa, kita harus memprioritaskan kehendak dan kemuliaan Tuhan atas keinginan pribadi kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, doa kita akan sejalan dengan rencana dan tujuan Tuhan kalau kita melakukannya sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Daniel. Saudara-saudaraku yang kekasih, Daniel 9 ayat 1-19 mengajarkan kita rahasia penting untuk berdoa yang efektif, doa yang spesial. Pertama, berdoa, di sana dikatakan bertekun di dalam doa kita. Mengakui dosa dengan rendah hati, saudara-saudaraku. Ketiga, tidak fokus kepada kepentingan sendiri. Saudara-saudaraku, satu kesamaan dalam prinsip-prinsip ini adalah doa ini berfokus pada kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Itulah mengapa doa Daniel menjadi begitu kuat dan Tuhan menjawab setiap permohonan dari Daniel. Saudara-saudara, mari kita belajar dari doa Daniel. Dan mari kita mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan doa kita sehari-hari.
pertanyaan kembali bagi kita sekarang ini. Apakah saudara rindu doa kita dijawab oleh Tuhan? Sekali lagi saya bertanya. Apakah saudara rindu setiap doa kita dijawab oleh Tuhan? Saudara-saudara, ketika kita rindu doa kita dijawab oleh Tuhan, ingat poin yang pertama, berdoa dengan apa? Dengan tekun. Yang kedua, akui dosa kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan ketiga, jangan hanya fokus kepada diri sendiri, tetapi selalu melihat kepada Allah sebagai sumber kekuatan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya dengan renungan singkat ini akan menolong kehidupan kita di hari yang mulia ini untuk benar-benar memasrahkan seluruh kehidupan doa kita hanya kepada Dia, sumber kekuatan. Hanya kepada Dia yang mampu mengatasi persoalan apapun yang sedang menghadang kita pada dewasa ini. Tuhan pasti menjawab doamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari Sabat yang indah, yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih karena saat ini kembali kami dikuatkan agar kami benar-benar memiliki kehidupan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Daniel. Biarlah kami dapat mempraktekkan hal penting ini dalam kehidupan kami. Untuk benar-benar mengutamakan Tuhan dalam semua kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami semua agar kehidupan kami layak senantiasa di pemandangan Tuhan. Kiranya berkat-berkat hari Sabat yang Tuhan janjikan akan menjadi milik kami semua. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau Maha Murah, menolong orang benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. On the mountain, is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right.